Om semua, terima kasih Pak Yongki. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Amin. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan datang itu selalu baru setiap pagi. Walaupun sekarang di New York sedang ada snowstorm, tapi kita percaya tetap berkat Tuhan itu baru setiap pagi. Tuhan datang kepada kita, menyapa kita dengan berkat yang baru, bukan berkat sisa dari kemarin atau dari minggu lalu, tapi berkat yang baru setiap hari. Amin. Salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak jadi berkat. Puji Tuhan, kita masih dibangunkan pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Masih ada kesempatan buat kita untuk terus melayani Tuhan, untuk menjadi Alkitab yang terbuka, biar buat orang baca, sehingga orang yang nggak kenal, kita bisa berkhotbah melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, sehingga banyak orang bisa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, pada pagi hari ini terima kasih untuk kesempatan sharingnya, puji Tuhan. Saya mau beri judul, Jangan Takut, Percaya Saja. Jangan takut, percaya saja. Jadi saya pada pagi hari ini mau sharing, kita mau belajar firman Tuhan dari dua kisah. Yang kisah yang pertama saya ambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Tetapi di sini yang mau jadi ayat utamanya di Markus 5 ayat 36, firman Tuhan berkata begini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percaya saja." Nah, ini yang kata firman Tuhan ya. Di Markus 5 ayat 36 kata intinya adalah yang jadi judul juga kita pada pagi hari ini, jangan takut, percaya saja. Nah, saya ceritakan ya saudara karena lumayan panjang. Jadi saya ceritakan kisah di Alkitab ini. Jadi di Markus ini pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan ke arah ke rumah seorang kepala ibadat yang bernama Yairus. Yang pada waktu itu Yairus punya anak perempuan dan anak perempuannya itu sedang sakit keras, saudara. Nah, waktu itu ketika ketika melihat Tuhan Yesus, maka Yairus itu tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan memohon dengan amat sangat kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya, meletakkan tangannya di atas anaknya supaya anak perempuannya yang sakit bahkan hampir mati itu bisa sembuh. Lalu dikatakan firman Tuhan, pergilah Tuhan Yesus bersama Yairus menuju ke rumahnya, saudara. Tetapi di tengah perjalanan mereka diinterupsi oleh seorang wanita. Kita tahu wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Wanita ini udah berusaha kemana-mana, bahkan telah dihabiskan semua yang ada padanya. Artinya mungkin dia udah tabungannya habis, mungkin aset-asetnya dia jual supaya dia bisa sembuh. Tetapi firman Tuhan berkata nggak ada faedahnya. Nah, kemudian wanita ini mendengar kabar Tuhan Yesus sedang lewat dekat dengan dia. Makanya dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan dia emang menjamah jubah Tuhan Yesus, saudara perempuan itu menjamah jubah Tuhan Yesus dari belakang. Dan benar saja saudara, kita tahu bahwa wanita ini akhirnya sembuh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada wanita ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, jadi perjalanan Tuhan Yesus yang mau menuju ke rumah Yairus yang lagi berjalan dengan si Yairus ini terganggu oleh wanita ini, saudara. Setelah wanita ini sembuh, ya kan, setelah mungkin beberapa saat waktu terbuang, kemudian lagi pada saat Tuhan Yesus berkata-kata kepada perempuan ini yang bilang, pergilah engkau, imanmu menyelamatkan engkau. Lagi ngomong-ngomong gitu, tiba-tiba ada seorang yang datang dari rumah Yairus, saudara ya. Jadi ada sanak famili dari Yairus yang lari-lari datang kepada Tuhan Yesus dan kepada Yairus dan berkata, aduh, anakmu itu udah mati katanya. Jadi anak perempuannya itu udah mati, saudara ya kan. Selama Tuhan Yesus lagi berbicara dengan wanita yang mengalami pendarahan ini, ada yang lari-lari bilang, oh anakmu sudah mati. Jadi apa perlunya lagi katanya, kata sanak saudara ini kepada Yesus. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Artinya udahlah nggak usah datang gitu kan. Ngapain datang karena anaknya udah mati. Nah tapi Alkitab mencatat Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan orang itu dan berkata kepada Yesus. Nah ini ayat yang tadi kita baca, berkata kepada Yesus, jangan takut, percaya saja.
Saudara, kita juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari mengalami kesulitan, kesukaran ya, atau kita mendengar hal-hal yang membuat kita cemas. Apalagi sekarang dengan informasi yang begitu gampang didapat, saudara, kita lihat dalam hitungan detik apa yang terjadi di belahan dunia lain, kita bisa langsung tahu. Seperti sekarang apa yang terjadi di Meksiko, ya kan begitu parah karena bos kartel sedang tertangkap sehingga negara itu sedang riot, saudara. Langsung kita tahu, saudara. Sosial media luar biasa, walaupun emang kadang kita jangan terlalu percaya dengan semua apa yang disuguhkan di berita-berita di sosial media, saudara. Tapi intinya begini, saudara, dari kisah yang tadi saya ceritakan, yang dari firman Tuhan katakan kepada kita, dari kisah ini, kita harus bisa jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, jaga pikiran kita. Jangan biarkan semua hal yang negatif, walaupun memang secara kasat mata apa yang kita dengar itu benar, mungkin saudara kenyataannya benar-benar terjadi, tapi itu jangan sampai hal-hal yang negatif itu menguasai hati dan pikiran kita. Kita jangan sampai mengeluarkan hal-hal yang negatif yang menyetujui dengan keadaan yang negatif tersebut, saudara. Tapi mulai terus perkatakan firman Tuhan, mulai terus perkatakan iman kita, saudara. Katakan kepada pikiran dan hati kita perkataan Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kepada Yairus. Katakan kepada diri kita, jangan takut, percaya saja. Jadi mungkin ingat saudara dalam pikiran kita muncul suara-suara saudara. Mungkin kita bilang percuma saya udah berdoa lama. Eh, mungkin kita bilang gini, Tuhan saya udah doa lebih dulu ya kan. Tapi kita lihat orang-orang di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita udah dijawab doanya terlebih dahulu, saudara. Seperti Yairus lah, saudara, yang memohon terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus supaya datang ke rumahnya dan anaknya disembuhkan. Tetapi dia belum melihat anaknya disembuhkan, perjalanan Tuhan Yesus terganggu dengan wanita yang pendarahan yang datang kepada Tuhan Yesus, dan Yairus melihat wanita ini mendapat jawaban terlebih dahulu. Wanita ini disembuhkan terlebih dahulu. Dan bukan cuma itu, saudara, pada waktu dia melihat kesembuhan wanita yang pendarahan ini terjadi, berita muncul yang menggegarkan. Sanak saudaranya kan datang lari-lari dan bilang bahwa anaknya udah mati. Yairus ini pasti sedih lah, saudara. Pasti dalam hati sedih banget, saudara. Ya kan? Aduh, aku kok yang duluan minta datang, ya kan? Tapi ternyata wanita ini yang dijawab terlebih dahulu, saudara. Jadi, again, kita mesti belajar berkata kepada diri kita, jangan takut, percaya aja, ya kan? Walaupun emang keadaannya yang kita lihat orang lain dijawab, tapi yang kita tambah parah atau tambah terpuruk, saudara. Tetapi katakan kepada diri kita lagi pada pagi hari ini, katakan jangan takut, percaya saja. Ya, kita lanjutkan ya. Lalu Tuhan Yesus itu melanjutkan perjalanan, ya kan? Nah, setelah berkata jangan takut percaya aja, ya udah melanjutkan perjalanan, dan seperti biasa perjalanan Tuhan Yesus itu selalu diikuti oleh orang banyak yang berbondong-bondong. Firman Tuhan berkata begitu. Jadi bukan cuman mereka aja, tapi banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah, saya bayangkan saudara, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus ini kan dari awal juga udah mengikuti Tuhan Yesus ya, sampai sampai Yesus datang terus sujud di kaki Tuhan Yesus, berkata apa yang jadi problemnya. Mereka udah dengar dan juga mendengar bahwa anak perempuannya keburu meninggal. Wah, pasti orang-orang ini berkata, tuh kan gara-gara Tuhan Yesus stop menolong wanita pendarahan ini, lihat deh, anak Yairus sudah mati, ya kan? Udah nggak ada harapan lagi, ya kan? Mungkin selama perjalanan, ya kan, sambil mengikuti Tuhan Yesus, mereka terus membahas ini. Ya udah mau mati, dia udah mati, mau ngapain lagi, ya kan? Dan kata-kata negatif ini terus, saudara, mungkin diperbincangkan mereka, saudara, sampai mungkin juga sampai di telinga Tuhan Yesus, sampai di telinganya Yairus, dan sampai juga di telinga murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu ikut dengan Tuhan Yesus. Saudara, dalam hati kita, selain pikiran kita yang juga sering diserang oleh iblis, mungkin juga ada perkataan orang-orang lain di sekitar kita, saudara, yang justru melemahkan iman kita, yang membuat kita semakin putus asa, sepertinya bilang, udahlah, nggak usah diharapkan lagi, ya kan? Atau pasrah aja lah, udahlah terlambat, gitu kan? Banyak sekali mungkin perkataan-perkataan orang-orang di sekitar kita yang juga melemahkan kita. Tetapi kita mesti belajar dari kisah ini, saudara, Tuhan Yesus tidak menghiraukan orang-orang banyak ini.
Karena diceritakan ayat berikutnya kan, kemudian Tuhan Yesus itu melarang tidak memperbolehkan dibilang seorang pun ikut dia. Jadi orang yang kepada orang yang berbondong-bondong, yang berkata-kata negatif ini, Tuhan Yesus bilang udah stop, nggak usah ikut aku lagi ya kan. Tuhan Yesus kemudian cuma bawa 3 orang. 3 orang itu siapa saudara? Murid-muridnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yohanes saudara Yakobus dibilang begitu saudara. Tuhan Yesus mau memastikan orang-orang yang berjalan dengan Dia adalah orang-orang yang sejalan dengan Tuhan, yang punya pikiran yang sama dengan Tuhan, yang percaya penuh kepada Tuhan, yang benar-benar berserah dan percaya penuh pada perkataan-perkataan Tuhan. Jadi kepada orang banyak Tuhan Yesus stop, udah nggak usah ikut lagi. Hanya kepada murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Tuhan bilang, ayo tetap ikut aku. Karena Tuhan Yesus mau memastikan ini orang-orang yang sama dengan dia, saudara pandangannya, ya kan, percaya kepada perkataan Tuhan. Makanya saudara di dalam kita bergaul juga kita boleh berteman dengan banyak orang, tapi pilih dan seleksi yang benar-benar bisa membantu kita, saudara. Yang bisa menguatkan kita. Pilih teman-teman yang seiman, yang bisa membangun dan bukan yang menjatuhkan, ya kan? Yang bisa justru mempengaruhi, membangkitkan iman kita, saudara. Jadi kita bukan dengan teman-teman yang membuat kita goyah, saudara. Yang walaupun memang secara kenyataan benar, saudara, ya kan? Tapi eh, kita mesti seleksi lagi, saudara. Jangan lebih percaya pada kenyataan dibandingkan dengan firman Tuhan. Karena kenyataan itu bisa berubah. Seperti misalnya hari ini saudara sedang snowstorm, kenyataannya benar sedang snowstorm, tetapi bisa berubah. Besok pagi mungkin bisa tiba-tiba terang, saudara, ya kan? Dan panas mungkin sehingga semua salju juga mencair. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran itu tidak pernah berubah, saudara. Jadi kenyataan apa yang kita lihat emang benar tapi bisa berubah. Tetapi kalau kita pegang kebenaran, kebenaran itu nggak akan berubah, saudara. Jadi kita pilih teman-teman bukan yang melemahkan kita, yang komplain, yang nggak bersyukur, ya kan? Tetapi yuk kita pilih teman-teman yang bantu kita bisa untuk lebih banyak bersyukur lagi, saudara. Amin. Yuk kita kembali ke cerita di dalam Alkitab, saudara. Kemudian kan Tuhan Yesus sudah melarang orang-orang ikut banyak dengan dia dan dia cuma bawa 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan akhirnya mereka tibalah di rumah Yairus dan di situ udah ada orang-orang juga yang di sekitar rumah itu saudara dibilang orang-orang itu ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring karena anak perempuan itu sudah meninggal. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mungkin tetangganya atau kerabat familinya yang lain, ya kan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, anak ini nggak mati kok, tetapi hanya tertidur. Lalu firman Tuhan itu bilang begini, saudara. Lalu orang-orang yang di rumah itu mulai mentertawakan Tuhan Yesus. Karena mentertawakan, makanya Tuhan Yesus juga mengusir mereka semua. Dia bilang, udah keluar-keluar gitu kan, dari rumah keluar. Karena mereka mentertawakan, Tuhan Yesus ngomong apa, ditertawakan. Tuhan Yesus bilang, anak ini nggak mati kok, cuma tertidur. Mereka mulai mencemooh, mulai mentertawakan ya kan, karena kenyataannya udah mati. Kemudian Yesus masuk ke kamar anak perempuan itu yang udah meninggal dan cuma membawa ayah dan ibunya anak itu juga dibawa masih dibawa juga murid-muridnya yang 3 itu yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk masuk ke dalam kamar anak perempuan ini. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak ini dan Tuhan berkata talitakum yang artinya hai anak aku berkata kepadamu bangunlah. Dan anak perempuan ini bangkit berdiri dan berjalan dan begitu dia berjalan keluar keluar kamarnya semua orang takjub. Saudara, biarkan orang lain yang tidak sejalan dengan kita mau berkata-kata apa aja biarin, saudara. Tapi jangan sampai nyantol di pikiran kita, saudara. Tapi belajarlah dari teladan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berisik dan mentertawakan, saudara. Tuhan Yesus masuk ke kamar ini bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita juga sama, saudara. Kita mesti usir semua kebisingan-kebisingan yang kita dengar sehari-hari di dunia kita, saudara. Sekarang kita lagi puasa. Selain makan dan minum, saudara, puasa makan dan minum, yuk kita lihat apa lagi yang harus kita puasakan. Mungkin kita harus puasakan kebisingan dari sosial media kita yang selalu mempengaruhi pikiran apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kita harus puasakan mungkin saudara kurangi sosial media kita. Mungkin kebisingan nonton-nonton
TV, movie, saudara. Kebisingan dari kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Mungkin kurangi browsing-browsing shopping online, saudara. Atau kurangi apa saja, saudara, apa yang kita, yang bukan cuma makan dan minum, tapi yuk kita lihat apa yang kita bisa puasakan, yang bisa kita alokasikan waktu-waktu itu untuk lebih mencari Tuhan, saudara. Kita Tuhan Yesus masuk ke kamar, artinya yuk kita tingkatkan, kita masuk ke tempat yang hening, jauhkan keberisikan-keberisikan semua itu, yang bising-bising itu semua, saudara, kita masuk ke tempat yang hening bersama-sama dengan Tuhan. Kita jauhkan semua dari suara negatif, berita buruk, suara bisikan iblis yang melemahkan iman kita. Cari teman-teman yang membantu kita untuk menguatkan, bersepakat dalam iman, dan percaya penuh bahwa bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, saudara. Cari teman-teman yang kita bisa doa sama-sama 2 3 orang, saudara. Sama-sama baca firman, saudara. Kita tahu masa-masa penantian jawaban doa adalah masa-masa yang sulit. Kadang perasaan kita udah tumpul untuk menantikan jawaban doa. Tapi Tuhan bilang hari ini, jangan takut, percaya aja, saudara. Terus baca dan renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan, saudara. Kita mesti belajar terus eh, ingat kebaikan Tuhan, ya kan? Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama, saudara. Cerita yang pertama. Cerita yang kedua, eh, masih sama, saudara, intinya. Tetapi ini dicatat di kisah yang kedua ini di Rasul-Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Nah, jadi di sini ceritanya Petrus. Petrus kan salah satu murid yang dibawa Tuhan Yesus masuk ke kamar anak perempuan yang meninggal itu, saudara, yang dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, kemudian di kisah Rasul ini kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara. Nah, kemudian Petrus yang udah menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kemudian Petrus tahu bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil, imannya bangkit, dan akhirnya dia juga membangkitkan seseorang. Jadi ceritanya di kisah Rasul ini di kota Yope ada seorang murid yang bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani namanya dibilang Dorcas, ya. Jadi Tabita atau Dorcas. Nah, Tabita ini mengalami sakit dan sudah meninggal. Jadi dia sakit, meninggal. Setelah jenazahnya dimandikan, tubuhnya disemayamkan di ruang atas di loteng, saudara, ya. Nah, Alkitab mencatat pada waktu itu Petrus ada di kota Lida. Kota Lida ini adalah kota yang tidak jauh dari kota Yope, di mana ada si Tabita ini meninggal. Nah, ketika murid-murid yang lain mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka utus nih 2 orang untuk menyuruh Petrus datang ke Yope. Maka Petrus pun datang ke Yope dengan mereka. Dan ketika Petrus tiba di sana, Petrus dibawa ke ruangan atas, dan bersama dengan Petrus ada juga beberapa wanita janda, temannya si Tabita ini menangis. Dibilang karena Tabita ini adalah seorang yang baik hati, saudara. Jadi banyak orang janda-janda menangis, perempuan-perempuan menangis. Kemudian Petrus kan bising tuh, saudara, ya kan? Oh, pada menangis. Nah, kemudian Petrus kemudian dengan tegas menyuruh semua mereka keluar dari ruangan itu, saudara. Kemudian setelah semuanya keluar, setelah semuanya hening, Petrus kemudian berlutut dan berdoa, lalu mengatakan kepada Tabita yang udah mati itu, Tabita, bangkitlah. Dan saat itu juga Tabita bangkit dari kematiannya. Di sini sama, saudara, Petrus juga memerlukan waktu sendirian, jauh dari kebisingan, mengusir semua yang ribut-ribut di sekitar kita, suara-suara yang nggak perlu, supaya dia bisa tenang dan bisa berdoa. Makanya Petrus menulis di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini ayat yang kedua yang kita renungkan. Yang tadi yang pertama jangan takut percaya. Ini ayat yang kedua kita renungkan pada pagi hari ini. Kuasailah diri kita, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Setelah Petrus berlutut dan berdoa, percaya penuh sama Tuhan, lalu dengan otoritas dan kuasa yang dia dapatkan dari doanya dari Tuhan, dia bisa melakukan mujizat, membangkitkan Tabita yang mati itu, saudara. Saudara, yuk kita juga mau seperti Petrus, saudara. Setelah dia menyaksikan Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, imannya timbul, percaya kepada Tuhannya tidak tergoyahkan.
Kemudian pada saat dia juga diminta saudara untuk melakukan mujizat, dia usir semua kebisingan-kebisingan, keributan, dia masuk ke kamar, dia berlutut dengan modal lutut, dia dengan modal berdoa, dia mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, dia jadi tenang, dia buka mata, buka telinga rohaninya saudara, supaya bisa mendengar Tuhan, lalu memperkatakan kebenaran pada situasi yang paling mustahil sekalipun, dan dia melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, pagi hari ini harapan apa yang saya dan saudara udah mati, saudara? Apa saudara yang kita harapkan, saudara? Yang udah lama kita harapkan mungkin masih belum terjawab. Ayo kita perkatakan, bangkitkan lagi, saudara. Kuasilah diri kita. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Bukan berdoa yang casual, bukan berdoa yang terima kasih Tuhan buat hari ini, amin. Terima kasih Tuhan buat makanan yang akan kami makan, amin. Itu kayak, ya doa, betul, bagus saudara, tapi itu casual. Tapi enggak, bukan doa yang kayak lahir dari hati kita, saudara. Yang kita sungguh-sungguh mau cari Tuhan dengan minat, yang kita cari tempat-tempat yang sunyi, menenangkan diri kita supaya kita dapat berdoa, saudara. Kuasai diri kita dan jadi tenang. Kuasai agar kita tidak dipengaruhi oleh suara-suara negatif, komplain, baik dari pikiran kita atau dari orang-orang di sekitar kita. Jadilah tenang, masuk ke tempat sunyimu, saudara, di mana kita bisa cari Tuhan tanpa tergesa-gesa atau terganggu. Kendalikan pikiran yang melayang-layang, saudara. Terus dorong kita, press ourselves untuk terus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Seperti kapal terbang yang melayang-layang sebelum melandas, demikian juga kadang kita masuk ke hadirat Tuhan itu seperti gitu, saudara. Pikiran kita melayang-layang kemana-mana, inget ini, inget itu, inget yang negatif, inget apa segala macam, inget mau ngelakuin apa segala macam. Enggak, saudara. Keep pressing yourself. Terus, saudara, dorong diri kita jadi tenang supaya kita bisa-bisa benar berdoanya benar, saudara. Karena si jahat itu selalu menyerang pikiran kita, saudara. Supaya kita cepat menyerah di dalam doa-doa kita. Kita dibuat nggak bisa fokus, kita dibuat gelisah, ya kan, pada Tuhan. Jadi gelisah, selalu gelisah. Jadi doa itu seperti kayak jadi beban, saudara. Tapi kita mau terus hampiri tahta Tuhan, hampiri Tuhan, hadirat Tuhan. Bukan dengan perasaan kita, bukan dengan pikiran kita, tapi fokus dengan iman kita, saudara. Dengan iman kita, saudara. Nanti lama-lama Roh Kudus itu akan membantu kita untuk mengingatkan firman-firman yang udah pernah kita baca atau kita dengar. Makanya membaca dan merenungkan firman itu, kita itu seperti menabung, saudara. Semakin banyak yang kita baca dan renungkan, kita seperti menabung dalam hati kita. Dalam hati kita, saudara, kita tabung. Semakin banyak kita tabung, maka pada saat kita berdoa, semakin banyak juga Roh Kudus bisa ingatkan, saudara, untuk mengingatkan kita pada saat kita memerlukannya. Makanya perlu banget saudara senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin pada saat kita baca nggak biasa-biasa aja, tetapi ada kuasa Roh Kudus. Kalau kita tabung terus, nanti pada saat kita memerlukannya, pada saat kita mau withdraw, seperti kita itu deposit, 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 pada saat kita memerlukan, kita withdraw, Roh Kudus bisa membantu kita, saudara, dan itu membuat kita semakin kagum, semakin dekat dengan hadirat Tuhan. Pada saat iman timbul, perkatakan iman, saudara. Perkatakan firman Tuhan. Pada semua harapan-harapan kita, bahkan yang seperti udah mati sekalipun. Yang sepertinya sudah nggak ada harapan, saudara. Mungkin kita nggak bisa lihat jalan di sebelah kiri kanan, tapi ingat pertolongan kita datang dari atas. Saudara, saya mau tutup karena waktunya ternyata udah habis. Saya mau tutup dengan Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Itu janji Tuhan. Amin. Jadi saya tutup dengan itu, saudara. Yang pertama, jangan takut, percaya aja. Yang kedua, kuasai diri kita, pikiran kita, jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Bukan berdoa secara casual, tetapi berdoa dengan hati yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh untuk rindu mencari Tuhan. Amin. Dan saya percaya, mujizat pasti kita dapatkan. Semua harapan kita yang mati, apa yang mati dalam kehidupan kita, bersama dengan Tuhan, dibangkitkan lagi. Dan kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Itu doa saya buat saya dan saudara semua pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.